Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan Camtasia untuk membuat video pembelajaran. Ada dua cara yang nanti akan saya sampaikan. Baik, untuk yang pertama, kita akan aktifkan dulu Camtasia. Ini kita klik, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Camtasia. Kita akan coba untuk pemanfaatan record the screen. Kita klik saja record the screen. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah sebelah kanan. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan webcam, maka Bapak Ibu tinggal klik webcam. Jika tidak, Bapak Ibu bisa klik off sehingga webcam tidak tampil. Baik, kita asumsikan kita harus mengaktifkan kamera dan juga audio. Untuk melakukan perekaman itu ada dua mode full screen dan custom. Karena ini kita ingin merekam materi pembelajaran kita yang ada di PowerPoint, maka kita akan gunakan full screen. Bapak Ibu klik full screen. Oke, secara default select areanya full screen. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri kanan atas bawah ini ada tanda garis putus-putus. Ini menunjukkan area perekaman. Oke, baik, selanjutnya langkah berikutnya Bapak Ibu menjalankan PowerPoint yang akan kita rekam. Sebagai contoh, saya menjalankan PowerPoint ini. Kemudian kita akan running PowerPoint-nya. Kita slideshow. Oke, setelah slideshow baru kita melakukan proses perekaman. Proses perekaman kita langsung saja menekan tombol record. Oke, kita tunggu beberapa detik. 3, 2, 1. Baik, kita bisa memulai untuk melakukan perekaman. Sebagai contoh saya akan menerangkan slide yang ada di layar. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan teknologi informasi. Saya sambil menjalankan PowerPoint untuk next slide. Oke. Saya jelaskan bahwa pengelompokan teknologi informasi ini terbagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya teknologi I/O, teknologi pemroses, teknologi software, teknologi penyimpanan, juga teknologi telekomunikasi, dan seterusnya. Saya bisa menjelaskan setiap slide. Oke, sampai pada akhirnya saya selesai menjelaskan setiap slide. Untuk mengakhiri perekaman, maka saya tekan escape, ESC atau escape. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu kembali ke Camtasia tadi, recording. Nah, untuk mengakhiri kita klik stop. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah hasil perekaman. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan video yang baik, maka Bapak Ibu harus melakukan editing. Oleh karena itu Bapak Ibu tinggal klik save edit. Kemudian kita masukkan nama file. Perlu diketahui bahwa ada dua nama file di sini. Ada dua file yang nanti akan kita simpan menggunakan Camtasia ini. Yang pertama adalah file untuk recording. Ini kita kasih nama misalkan percobaan. Oke, ekstensinya adalah .trec. Oke, akan masuk ke mode edit dari Camtasia. Nah, kita bisa melakukan editing. Perlu diketahui di sini ada beberapa track 1, 2, 3. Track 1 menunjukkan audionya, track 2 menunjukkan screen-nya, dan track 3 menunjukkan kameranya. Jadi ada 3 track. Nah, kita bisa melakukan editing terhadap setiap track. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik yang akan diedit. Misalkan saya akan mengedit slide-nya karena ini
terlalu besar, misalkan ada sisa di kanan kiri, maka saya akan bisa melakukan pemotongan dengan cara mengklik crop. Oke, saya geser. Oke, kanan kiri saya potong. Oke, jika selesai saya klik kembali cropnya sampai muncul tanda bulat ya di setiap frame. Kita geser di posisi yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan memodifikasi. Ini kita bisa putar sesuai keinginan dengan cara di drag and drop atau kita pindahkan, misalkan seperti ini. Kita tarik supaya lebih besar. Oke. Nah, jika Bapak Ibu ingin backgroundnya dirubah atau kita menambahkan shape tertentu, maka kita bisa pilih call out, kemudian klik. Nah, kita pilih misalkan ini akan muncul. Nah, kemudian kita tinggal meletakkannya di frame. Oke. Nah, jika Bapak Ibu melihat kameranya tertimpa, maka Bapak Ibu tinggal menggeser posisi shape-nya ke belakang kamera. Caranya klik kanan, kemudian send to back. Nah, oke, sampai di sini tampilan sudah jauh lebih baik. Baik, kita coba. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilannya jauh lebih baik. Nah, kalau kita lihat di sini tiba-tiba hitam. Kenapa? Karena tadi untuk shape-nya hanya beberapa scene saja, beberapa menit saja. Oleh karena itu, supaya full, maka kita bisa tarik, klik, kemudian kita tarik, geser. Nah, jika sudah seperti ini, maka sepanjang menit atau sepanjang detik, shape-nya akan muncul. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kita ingin merubah file yang tadi TRC, kita akan ubah ke output misalkan MP4. Maka kita klik produce, kemudian kita pilih jenis filenya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau tidak ingin terlalu besar filenya, maka kita gunakan yang ukurannya 480 pixel. Nah, kita coba pilih yang MP4 only. Oke. Kemudian next. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan tadi percobaan. Oke. Nah, perlu diketahui folder di sini menunjukkan posisi hasil perekaman. Nah, nanti direkam di user, didit, OneDrive, dan desktop. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari hasil perekaman di folder ini. Kemudian klik finish. Kita tunggu beberapa saat untuk melakukan atau untuk dilakukan proses rendering. Oke, setelah proses rendering selesai, maka akan otomatis tampil seperti ini. Kita skip saja, kita tutup. Kita tutup. Nah, hasil dari proses rendering kita bisa tahu di sini. Content size-nya 1,3 MB, kemudian dimensinya 854 x 480. Kita klik finish. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa melihat hasilnya sesuai dengan folder yang tadi saya sampaikan bahwa posisinya ada di desktop. Oke, perlu saya sampaikan juga bahwa jika Bapak Ibu menggunakan green screen, maka tampilan bisa kita ubah menjadi jauh lebih baik. Jadi seolah-olah Bapak Ibu berada di depan slide, sehingga tampilan jadi lebih baik. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk menghilangkan background di kamera kita. Kalau di contoh yang ada, karena background saya bukan green screen, maka saya tidak bisa menghapus background dengan mudah. Nah, saya akan menunjukkan salah satu contoh project yang mana kamera itu perekamannya backgroundnya menggunakan green screen. Kita lihat sama-sama. Nah, kebetulan ini saya ambil videonya Pak Yunan. Nah, kita perhatikan di sini.
Oke, saya akan coba tarik supaya full. Oke, kemudian saya klik untuk kameranya. Oke, saya bisa melakukan cropping seperti biasa. Saya klik crop, kemudian saya geser sesuai ukuran yang saya inginkan, kemudian klik. Oke, nah jika Bapak Ibu ingin menghilangkan background, caranya sangat mudah. Just one click, satu klik saja. Klik more. Oke, sorry, kita klik dulu gambarnya, gambar naik. Oke, kemudian klik more. Pastikan bahwa yang kita edit itu sudah terklik. Nah, misalkan ini klik, kemudian klik more, visual properties. Nah, Bapak Ibu tinggal geser ke bawah, pilih remove color. Nah, kemudian cek colornya, diklik color, kemudian pilih select color, ini gambar pipet ya. Kemudian arahkan ke background, kemudian klik kiri. Nah, kita lihat di sini background sudah hilang, maka tampilannya akan jauh lebih baik. Jadi sangat sederhana, tapi kuncinya jika Bapak Ibu ingin menghilangkan background, maka background Bapak Ibu harus green screen. Nah, kalau kita lihat ini tampilannya akan jauh lebih menarik. Nah, seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya pikir cukup untuk tutorial singkat kali ini. Saya akan masuk ke tips yang kedua, yaitu melakukan perekaman melalui PowerPoint. Jadi add-in Camtasia di PowerPoint. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat video tutorial dengan cara mengaktifkan atau memulai perekaman menggunakan add-in yang ada di PowerPoint. Nah, biasanya jika kita menginstal Camtasia dan kita sudah memiliki Office, misalkan Office 2010, maka otomatis hasil instalasi Camtasia itu masuk ke add-in di PowerPoint. Nah, kita akan lihat, kita klik PowerPoint yang akan kita presentasikan. Kebetulan saya menggunakan PowerPoint 2010. Nah, di sini kita lihat ada informasi Camtasia Studio PowerPoint add-in. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal menuju ke menu add-in. Oke. Nah, di sini sudah ada menu add-in untuk melakukan proses perekaman menggunakan Camtasia. Di sini kita lihat karena ikonnya sudah nyala. Nah, ini kalau misalkan saya klik off, kalau saya klik dan di situ warnanya berubah, maka aktif. Jadi ini adalah warna yang menunjukkan bahwa audio aktif, kamera aktif. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat posisi kamera atau posisi kita apakah sudah pas misalkan, maka kita bisa klik. Nah, kita lihat ini hasilnya. Nah, kita klik nih show camera preview. Nah, kita bisa melakukan repositioning jika memang posisi kita kurang pas. Nah, kita bisa tutup. Nah, untuk memulai proses perekaman, kita langsung saja klik record. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini proses belum bisa kita mulai proses perekamannya. Kalau kita lihat di sebelah bawah, sebelah kanan, ini posisinya masih belum mulai recording, tetapi kalau kita lihat di sini indikator mikrofonnya sudah berjalan, artinya suara yang kita rekam ini sudah masuk, dan kita akan mulai perekaman dengan cara klik to begin recording. Oke. Nah, kemudian inisialisasi kamera. Oke. Nah, ini kita sudah mulai perekaman.
Bapak Ibu tinggal mempresentasikan isi yang ada di PowerPoint. Nah, seperti ini. Anda jelaskan, Bapak Ibu jelaskan. Misalkan saya ingin menjelaskan materi tujuan pembelajaran saya, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari, bla bla dan seterusnya. Nah, saya bisa preview seluruh slide sambil menjelaskan. Nah, sekali lagi untuk mengakhiri, kita tekan escape, mengakhiri perekaman, kita tekan escape. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu stop recording dan continue recording. Kita klik stop recording. Nah, ketika sudah, maka kita diminta memasukkan nama file extension TERC seperti yang tadi pertama. Saya save. Nah, di sini ada dua pilihan, produce your recording dan edit. Nah, saya sarankan Anda, Bapak Ibu, pilih edit your recording. Oke. Setelah itu akan muncul ke mode editing. Oke. Nah, ini adalah mode edit. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi cara-caranya, bagaimana cara untuk melakukan proses editing. Saya tidak akan mengulang kembali, tetapi saya akan menambahkan sedikit. Kita juga bisa melakukan pemotongan. Jadi kalau misalkan ada bagian yang kurang pas, Bapak Ibu bisa melakukan pemotongan dengan cara misalkan Bapak Ibu klik ini, kita Ctrl A misalkan. Nah, Ctrl A maka seluruh tag akan terblok. Nah, misalkan saya ingin melakukan pemotongan, kita pilihkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin men-split, ya men-split, misalkan split pada posisi tertentu, Bapak Ibu misalnya tinggal geser posisi mana yang akan dipotong. Misalkan, oh ini saya mau potong, misalkan Bapak Ibu mau di split, maaf, klik split. Oke. Nah, seperti ini. Maka akan ada dua bagian. Nah, tinggal Bapak Ibu menghapus bagian yang tidak diinginkan. Misalkan bagian yang awal saya tidak ingin digunakan, maka tekan setelah di blok. Caranya untuk ngeblok semuanya, klik tracknya, klik, kemudian tekan kontrol. Oke, jangan dilepas kontrolnya. Oke, sehingga semua terblok. Kemudian tekan tombol delete. Nah, akan terhapus. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggeser, di blok semua, kemudian klik geser. Klik geser. Nah, jika Bapak Ibu ingin memotong kembali, lakukan cara yang sama. Misalkan di split, atau sorry, bukan memotong tapi men-split. Nah, saya ingin menghapus bagian yang terakhir. Klik. Nah, ingat tekan tombol kontrol sehingga semua terblok, kemudian delete. Nah, inilah hasil akhir dari video sesuai dengan yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup tutorial singkat saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita akan jumpa lagi pada tutorial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.